Halo Sobat Jaringan, kembali lagi mengenai jaringan komputer. Kali ini di pertemuan 9 kita akan membahas mengenai network layer. Adapun tujuan pembelajarannya, yakni pertama mahasiswa mampu menjelaskan konsep logical addressing. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep internet protokol. Baik, kita lanjut. Mengenai network layer, adapun lapisan-lapisan dari network layer, dari lapisan terendah ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan lapisan tertinggi ada application. Nah, pada network, data link dan physical termasuk ke dalam lower layer. Fungsi utama melakukan routing. Lapisan ini bertanggung jawab pada sebuah internet network dan pengalamatan. Pengalamatan yang dilakukan yaitu pengalamatan logis atau logical address, yaitu IP address dengan device utama pada layer ini adalah router. Oke, kita lanjut. Nah, pada network layer, gambarannya adalah seperti ini. Ketika data dikirim dari pengirim ke penerima, misalnya nih, pada lapisan fisikal ini membawa deretan bit, kemudian dilanjut oleh lapisan data link, ini mengirim frame header, paket header, segmen header, data, frame trailer kepada penerima. Nah, begitu sampai dengan layer application, di mana layer application ini langsung mengirim data ke penerima. Oke, sampai sini sudah paham? Kita lanjut. Internet protokol. Apa sih internet protokol itu? Nah, internet protokol adalah seperangkat aturan yang mengatur perutean rute atau yang kita kenal ini sebagai jalur ataupun rute. Kayak kita mau naik bis itu ya. Jadi, rute dan pengalamatan paket data sehingga dapat melakukan pengiriman melintasi jaringan dan tiba di penerima dengan benar. Nah, internet protokol itu ada TCP/IP, HTTP, SSA, Telnet, FTP, dan lain-lain. Lanjut, mengenai IP address. IP address merupakan alamat yang menjadi tanda pengenal untuk setiap host yang terhubung ke jaringan dengan TCP/IP atau internet, berdasarkan aturan dari internet protokol atau IP. Gambaran IP address adalah seperti gambar yang ada di kanan ini ya, rekan-rekan. Kemudian, unicast address. Apa sih unicast address itu? Unicast address itu alamat unicast merupakan suatu metode pengiriman atau transmisi data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1. Atau bisa kita sebut dengan PTP, point to point. Dengan kata lain, pengiriman data dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Kita lanjut. Multicast address. Multicast address merupakan alamat multicast yang merupakan alamat IPv4, IP versi 4 yang didesain supaya diproses oleh satu atau beberapa node dalam segmen jaringan yang sama atau lain. Alamat multicast digunakan dalam komunikasi one-to-many. Jadi, komunikasi satu ke beberapa arah. Oke, kita lanjut. Ada broadcast address. Broadcast address itu alamat broadcast untuk IP versi 4 digunakan untuk menyampaikan paket-paket data satu untuk semua. Jika sebuah host pengirim yang hendak mengirimkan paket data dengan tujuan alamat broadcast, maka semua node yang terdapat di dalam segmen jaringan tersebut akan menerima paket tersebut dan memprosesnya. Sampai sini sudah paham? Mari kita lanjut. Nah, adapun kategori IP address itu dibedakan menjadi dua, yakni statis dan dinamis. Dan pada statis itu ada IP versi 4 dan IP versi 6. Begitu pula dengan dinamis ada IP versi 4 dan IP versi 6. Mari kita lanjut. Nah, format IP versi 4. Sebagai contoh, ini terdapat 32 bit di mana satu kolom diisi dengan 8 bit. Dan kolom kuning ini termasuk alamat jaringan dan kolom hijau adalah alamat host. Dalam satu kolom ini berisikan 8 bit, berisikan kode tertentu yakni seperti 110000 dan sebagainya.
sehingga memperoleh alamat 192.168.0 dengan alamat host 40. Oke, sampai sini sudah paham? Mari kita lanjut. Nah, pada IP versi 4 kelas A, IP address kelas A, katakanlah ini ada 4 kolom nih rekan-rekan. 4 kolom berisi 32 bit. Dalam satu kolom itu berisi 8. Artinya, 8 bit dikali 4 kolom totalnya adalah 32 bit. Di mana kolom yang berwarna kuning, yang bertuliskan 0, titik, dan sebagainya, itu termasuk alamat jaringan, sedangkan yang berwarna hijau itu termasuk alamat host. Terus, pada IP versi 4 kelas A ini, range-nya itu 1.0.0.0 sampai 127.255.255.255. Oke, kita lanjut. Ada IP versi 4 kelas B. Nah, IP address kelas B ini sama halnya dengan IP versi 4 kelas A tadi ya, dengan jumlah 32 bit. Kemudian kolomnya ini berisikan 4 kolom. Perbedaannya antara kelas A dengan kelas B, di mana alamat jaringan kelas B ini diberikan 2 kolom, kemudian alamat hostnya juga diberi 2 kolom. Jadi untuk kolom yang berwarna kuning termasuk alamat jaringan, dan kolom berwarna hijau adalah alamat host. Kemudian rank-nya itu 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Oke, kita lanjut. Ada IP versi 4 kelas C. Pada IP address kelas C itu sama 32 bit, namun perbedaannya di kelas C ini hanya diberi 1 alamat host dan 3 alamat jaringan dengan bit awal yakni 110. Kemudian rank-nya adalah 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255. Kita lanjut. IP versi 4 kelas D. Nah, pada IP address kelas D ini terdiri dari 32 bit yang mana 4 bit awal diset dengan bit 1110. Nah, sisanya itu berisikan alamat multicast group. Jadi, pada IP kelas D, ini tidak dikenal host ID ataupun net ID dengan rank 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255. Kita lanjut. IP address kelas E. Ini sama ya. IP versi 4 kelas D dengan IP versi 4 kelas E itu sama halnya, di mana untuk bit awal itu dituliskan 11110. Sedangkan tadi di kelas D-nya itu satunya 3 kali kemudian 0. Sedangkan ini satunya 4 menjadi 4 ditambah 0, dan sisanya itu alamat khusus untuk eksperimen dan cadangan. Sehingga kelas E ini tidak dikenal host ID ataupun net ID, sama halnya dengan kelas D. Dengan rank 240.0.0.0 sampai 247.255.255.255. Oke, adapun kategori IP address itu terbagi menjadi 2, yaitu IP private dan IP public. Nah, pada IP private itu dibedakan menjadi 3 juga, yakni ada 10.0.0.0, 172.16.0.0, 192.168.0.0, dan pada IP public itu cuma menjadi satu kategori, yakni internet. Nah, IP address khusus 0.0.0.0 itu termasuk sebuah host yang baru di-boot atau belum memiliki IP address. Kemudian 127.0.0.1 itu IP loopback menunjuk ke host itu sendiri, dan N0.0.0 IP sebuah jaringan. Kemudian 255.255.255.255 itu broadcast dalam jaringan sendiri. Dan yang terakhir N255.255.255 itu broadcast ke jaringan luar dengan alamat N. Nah, IP versi 6. IP versi 6 merupakan protokol internet versi baru yang didesain sebagai pengganti dari internet protokol versi 4
IPv4 yang memiliki fitur yang lebih baik dari IPv4. Struktur jaringan IPv6 lebih fleksibel karena masing-masing titik dapat mengalokasikan alamatnya masing-masing. Nah, IP versi 6 merupakan solusi dari keterbatasan alamat IP versi 4 yang berisikan 32 bit. Sedangkan IP versi 6 dengan 128 bit memungkinkan pengalamatan yang lebih banyak IP-nisasi berbagai perangkat seperti PDA, handphone, perangkat rumah tangga, perlengkapan otomotif, dan lain sebagainya. Nah, untuk format IP versi 6 itu terdapat 128 bit, di mana setiap kolom, berapa jumlah kolom ini? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ada 8 kolom. Dalam satu kolom itu berisikan 16 bit. Dan kolom berwarna kuning termasuk network prefix, dan kolom berwarna hijau termasuk interface ID. Nah, kemudian pada format IPv6 itu ada Global Unicast Identifier. Jadi, ada network portion, kemudian ada interface ID. Nah, pada network portion itu terdiri dari dua grup, yaitu global routing prefix yang N kurang dari sama dengan 48 bits dan subnet ID. Kemudian untuk interface ID itu berisikan alamat hostnya itu sendiri. Kita lanjut. Pada IP versi 6, penulisan IP versi 6 itu seperti pada gambar ini ya rekan-rekan. Jadi, pada gambar ini itu dijelaskan bagaimana penulisan IP versi 6 yang baik dan benar. Itu rata-rata itu menghilangkan angka 0. Karena apa? Pada IP versi 6 itu tuh lebih fleksibel dibanding dengan IP versi 4 yang tadi. Oke. Kita lanjut ke kelas IPv6. Kelas IP versi 6 itu ada Aggregatable Global Unicast Address dengan bit awal 001. Sebagai contoh nih, 2000.2.2/3. Kemudian ada link lokal unicast dengan bit awal 1111, 1111010, atau disingkat menjadi FE80.2.2/10. Kemudian dilanjut oleh site local unicast address dengan bit awal 1111, 1111011, disingkat dengan FEC0.2.2/10. Kemudian multicast address dengan bit awal 1111, 1111, disingkat menjadi FF00.2.2/8. Nah, titik 2.2.8 diperuntukkan bagi pengalamatan yang belum didefinisikan. Oke, rekan-rekan, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada materi pertemuan 9 mengenai network layer. See you di pertemuan ke-10. Semangat belajar!